Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak Ibu sekalian dan pemirsa sekalian. Perkenalkan, saya Falsa Zaki Arifian dari S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, salah satu mahasiswa di tim 2 KKN Undip tahun 2021-2022 di Desa Bedanite, Malubsari, Jepara. Nah, di sini saya akan melakukan pelatihan akuntansi UMKM bagian pertama, yang dimana pada video kali ini akan fokus untuk menyelesaikan modul yang kasusnya sudah saya buat di dalam modul tersebut. Silakan Bapak dan Ibu sekalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di dalam deskripsi. Setelah Bapak Ibu download, bisa dilihat-lihat dan di dalamnya ada kasus yang akan diselesaikan pada bagian video kali ini, yaitu bagian pertama dengan menggunakan aplikasi yang kami kembangkan sendiri, yaitu aplikasi Kesuma atau Keuangan Sederhana untuk Masyarakat, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang berbasis Microsoft Excel yang digunakan untuk pelaku UMKM sebagai salah satu alat pencatatan akuntansi yang sederhana dan mudah untuk digunakan bagi pelaku UMKM khususnya yang ada di Desa Bedanite dan umumnya bisa digunakan oleh pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dan untuk aplikasi Kesema ini sudah disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan untuk entitas kecil dan menengah atau SMKM. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penyelesaian kasus yang ada di modul, silahkan disimak untuk video kali ini secara penuh dan lengkap supaya pemahaman yang kita miliki bisa lebih lengkap dan tuntas. Mari kita tonton video berikut ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mulai untuk memberikan tutorial mengenai penggunaan aplikasi Kesuma untuk menyelesaikan kasus yang ada di dalam modul. Nah, sebelumnya saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu kasus dalam modulnya. Di sini adalah modul yang sudah saya siapkan. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan modul ini, silahkan bisa untuk mendownloadnya di dalam link deskripsi yang sudah saya sediakan di dalam link deskripsi di bawah ini. Nah, jadi untuk modul pelajaran akuntansi ini sudah sangat lengkap, jadi Bapak Ibu bisa membacanya. Di sini ada beberapa aplikasi, ada skes mengenai pencatatan akuntansi, ada contoh kasusnya, dan penyelesaian kasus secara manual dan aplikasi. Nah, dari sini kita bisa melihat ini bagaimana cara menginstal aplikasi Kesuma dan cara menginstal aplikasi Apik. Semuanya sudah tersedia. Juga ada sedikit materi mengenai akuntansi secara umum dan general yang bisa dipahami dan sederhana gitu, tidak terlalu panjang untuk pemahaman dalam pencatatan menggunakan aplikasi. Dan juga ada contoh kasus di sini, kita akan mencontohkan dari toko mitra, di mana toko mitra ini akan menjalankan usahanya di tahun 2021 dan mulai usahanya sejak tahun 2019. Nah, di sini ada tersedia neraca saldo untuk tanggal 31 Desember 2020. Sudah ada, kemudian ada transaksi yang terjadi selama tahun 2021, khususnya mulai bulan Januari hingga bulan Jadi si toko mitra ini akan membuat laporan keuangan tengah tahun mulai Januari sampai Juni yang digunakan untuk mempersiapkan dalam pengajuan kredit di lembaga keuangan. Gitu. Karena di lembaga keuangan biasanya mensyaratkan adanya laporan keuangan yang sudah memiliki standar akuntansi keuangan. Gitu. Nah, jadi dari toko mitra ini kita akan selesaikan kasus ini menggunakan aplikasi Kesuma. Gitu. Nah, di sini sudah diselesaikan menggunakan cara manual tanpa menggunakan sistem. Bapak Ibu bisa melihatnya, bisa dibaca mulai dari penjurnalan, kemudian posting laporan keuangan. Ini ada transaksi mulai dari A sampai V, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada posting buku besar, dan juga akhir dari siklus akuntansi ini yaitu adalah laporan keuangan. Di sini ada laporan
laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini adalah hasil pengerjaan untuk secara manual, dan untuk pengerjaan melalui aplikasi bisa ditonton dalam video tutorial agar lebih mudah memahaminya. Baik, kita mulai untuk pembahasan kali ini. Kita awali dengan cara mendownload aplikasi Kesuma. Jadi cara mendownload aplikasi Kesuma mudah sekali. Bapak Ibu tinggal membuka browser, bisa menggunakan Chrome ataupun browser yang lain, Microsoft Edge dan sebagainya. Bisa menggunakan Chrome, kemudian Bapak Ibu bisa mengeklik pada kolom pencarian yaitu bit.ly KKMD Jepara. Nanti akan muncul aplikasi Kesuma. Nah, di sini ada aplikasi Kesuma. Dalam link tersebut, Bapak Ibu bisa langsung download aplikasinya dengan mengklik aplikasi ini. Mohon maaf karena ada gangguan sinyal, jadi agak sedikit terganggu, mohon ditunggu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung mendownload aplikasi Kesuma di sini. Sebelum saya sudah mendownload aplikasi Kesuma, saya akan tunjukkan bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut dengan aplikasi Kesuma. Nah, ini merupakan tampilan awal untuk aplikasi Kesuma. Bapak Ibu bisa mengeklik di logo atau tulisan, nanti akan diarahkan untuk menuju ke dashboard. Nah, ini adalah menu utama di dalam aplikasi Kesuma. Di sini ada input, output, dan tambahan, dan angka dan indeks dari A sampai H. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan secara urut mulai dari A hingga huruf H. Nah, dari sini kita mulai dulu dari daftar akun. Di sini sudah tersedia akun-akun yang secara umum digunakan dalam akuntansi. Nanti Bapak Ibu bisa menambah atau menguranginya dengan memilih-milih mana saja yang terpakai tidak. Namun saya rasa untuk beberapa akun ini pasti digunakan. Misalkan ada kas dan piutang, persediaan dan utang, dan juga modal. Ini adalah biasanya akun-akun yang sering dan pasti dipakai dalam kegiatan usaha gitu. Dari akun-akun ini bisa Bapak Ibu review dan juga bisa ditambah dan dikurang. Untuk menambahnya, Bapak Ibu tinggal di sini dipilih insert, kemudian ada row dan column. Ini ada untuk menambah dan untuk menghapusnya bisa di sini gitu. Nah, setelah Bapak Ibu mereview laporan akun-akun ini, kita bisa lanjut untuk ke indeks yang kedua, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Penggunaan jurnal khusus dan jurnal umum ini bergantung dari transaksi yang ada. Jurnal khusus untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan kas di tangan atau kas yang tersedia di toko atau di tangan. Jadi jurnal khusus ini khusus untuk semua transaksi yang berkaitan dengan kas. Sedangkan jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi selain berkaitan dengan akun kas. Jadi yang tidak berkaitan dengan akun kas, transaksi tersebut dimasukkan di dalam jurnal umum. Itu adalah input. Kemudian untuk outputnya nanti menyesuaikan dari hasil input. Nah, kita langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Kita masuk pada transaksi-transaksi yang ada di dalam toko mitra. Di sini transaksi yang pertama adalah Zidan menyetorkan tambahan modal usaha sebesar 3 juta untuk toko mitra. Di sini sudah saya kerjakan untuk
secara manual. Nah, untuk mempermudah dari penjelasan, saya akan menggunakan hasil manual ini untuk mengerjakan di Kesuma. Nah, apabila dalam prakteknya nanti Bapak Ibu sekalian tidak harus mengerjakan secara manual terlebih dahulu, bisa langsung dalam aplikasi Kesuma. Nah, penyelesaian secara manual digunakan untuk memudahkan kita dalam menginput apabila masih awam dalam dunia akuntansi begitu, Pak. Begitu sekalian. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini kita bisa melihat untuk poin A, di mana Zidan akan menyetorkan laba modal sebesar 3 juta. Nah, di sini pencatatannya adalah kas di debit, sedangkan modal usaha di kredit. Karena kas ketika si Zidan ini akan menyetorkan modal, berarti kas di dalam usaha kita akan bertambah. Kalau aset bertambah, itu akan dicatat di dalam bagian kredit. Kredit itu tidak menjorok. Sedangkan modal merupakan ekuitas, di mana modal usaha kita juga akan bertambah. Kalau ekuitas bertambah, maka ini kredit. Nah, berarti kas di debit, modal usaha di kredit. Nah, dalam hal ini karena ini berkaitan dengan kas, maka kita akan masukkan ke dalam jurnal khusus. Oh iya, sebelumnya kita masukkan dulu saldo awal kas terlebih dahulu. Nah, saldo awalnya itu ada di penjelasan tadi di atas di sini, yaitu sebesar 2 juta untuk kas, akun kas di tangan. Nah, di sini saldo awalnya kita isi terlebih dahulu. Untuk saldo tidak perlu dimasukkan debit kreditnya, langsung saja 2 juta. Nah, untuk yang poin A kita tulis di sini tanggal terjadinya transaksi untuk A yaitu tanggal 1 Januari 2021, kas di debit dan modal kreditnya modal usaha. Maka di sini kita akan tulis 1 Januari 2021. Keterangan adalah setoran modal. Setoran modal karena kasnya di debit, maka kita tulis debit sebesar 3 juta. Di sini kita tulis 3 juta. Kreditnya 0 karena ini debit dan kreditnya itu khusus untuk kas. Untuk saldonya, kalau di debit itu ditambah, kalau di kredit itu dikurangi. Karena ini di debit maka ditambah. Sama dengan, kemudian kita pilih kolom di atasnya, dan ditambah dengan kolom debit. Maka saldonya menjadi 5 juta. Kas di usaha kita akan menjadi 5 juta. Dan untuk di sini kode akun diisi dengan akun lawannya, yaitu modal. Di sini lawan akun kas yaitu modal usaha. Maka di sini kita pilih modal usaha. Nah, modal usaha sendiri kode akunnya kita masukkan kode akun modal itu diawali dengan angka 3. Di sini modal usaha 311. Nah, jadi otomatis nanti masuk modal usaha 311. Itu untuk transaksi poin A. Kemudian kita lanjut ke transaksi poin B. Dimana transaksi poin B merupakan transaksi pembelian karena membeli. Di sini membeli sebanyak 25 unit persediaan dengan harga 500.000 secara tunai. Jadi berkaitan dengan kas. Kalau kita membeli persediaan, maka persediaan di toko kita akan bertambah. Persediaan merupakan aset. Nah, jika aset bertambah, maka akan di debit. Di debit persediaan di debit 500.000. Sedangkan ketika kita membeli, maka kita akan mengeluarkan kas. Jika kas keluar, maka aset yang kita miliki berkurang. Ketika aset berkurang, maka di kredit. Jadi, jurnalnya ialah persediaan di debit 500 pada kas di tangan 500. Jadi, ini masih berkaitan dengan kas. Maka kita akan masukkan di aplikasi Kesuma di jurnal khusus untuk tanggal 2 Januari 2021.
Di sini ada pembelian. Karena ini pembelian, maka kasnya di kredit. Kita tulis saja debitnya 0, kreditnya sebesar pengeluaran tadi, yaitu 500.000. Di kredit, maka saldonya ada, yaitu saldo di atasnya dikurangi dengan saldo yang di kredit. Akun kontranya yaitu persediaan. Di sini akun kontra dari kasnya, di sini ada persediaan. Maka kita pilih persediaan. Persediaan untuk kode akunnya 131. Maka kita pilih di sini 131. Nah, karena ini kosong, kenapa bisa kosong ini? Karena belum disamakan rumusnya. Jadi kita tarik saja dari nama akun ini, kita tarik ke bawah supaya nanti muncul secara otomatis. Nah, di sini muncul secara otomatis 131 persediaan. Terus selanjutnya kita bahas di poin C, membeli perlengkapan secara tunai 100. Maka perlengkapan bertambah di sisi debit 100 dan kas berkurang di sisi kredit 100. Maka ini berarti berkaitan dengan kas, kita masukkan saja di jurnal khusus. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 14 Januari 2021, yaitu pembelian perlengkapan. Di atas kita bisa masuk ini persediaan. Nah, perlengkapan sebanyak 100.000. Nah, kita karena sama, kita kirimkan saja. Untuk akun kontranya, perlengkapan memiliki kode akun 151. Ini untuk poin C. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu D. Menjual 15 unit dengan harga per unitnya 25 dolar. Karena di dalam aplikasi Kesuma ini lebih mudah ketika kita menggunakan perpetual. Metode perpetual merupakan metode pencatatan persediaan di mana persediaan itu dicatat setiap terjadinya transaksi. Berarti setiap ada masuk atau keluarnya persediaan akan terus dijurnal gitu. Kebalikan dari metode perpetual yaitu metode periodik, itu persediaan tidak dicatat saat masuk dan keluarnya persediaan itu tidak dicatat di tanggal tersebut, tapi dicatatnya di akhir periode. Nah, karena di sini lebih mudah memakai perpetual, jadi untuk jurnal penjualannya itu bisa dicatat seperti ini. Yang pertama ada jurnal untuk mencatat penjualannya, di mana ketika kita menjual maka kita akan memperoleh pendapatan dan kas. Memperoleh kas berarti kasnya di debit sebesar 375 dan pendapatannya bertambah maka di kredit 375. 375 berasal dari 15 unit dikali 25.000. Selain mencatat pendapatan, kita harus mencatat persediaan, di mana persediaan dicatat dengan cara HPP atau harga pokok penjualan di debit, karena setiap barang yang dijual itu memiliki beban pokok penjualan atau HPP, dan persediaan di kredit karena persediaannya berkurang. Kalau persediaan berkurang itu di kredit. 300 itu dapat dari 15 dikali harga belinya 20.000. Kalau penjualan itu menggunakan harga jual, kalau HPP itu menggunakan harga beli 20.000. Jadi nilainya 300. Nah, jadi kita catat di aplikasi Kesuma dengan cara yang pertama untuk pendapatannya, yang penjualan ini kita berkaitan dengan kas, maka kita catat di jurnal khusus. Untuk tanggalnya yaitu 31 Januari 2021. Ya.
Karena penjualan kita akan memperoleh kas sebanyak 375.000 dengan 0. Nah, di sini kita tambah karena debit, dan akun kontannya ialah pendapatan. Pendapatan itu adalah 411. Untuk yang HPP kita, karena tidak berkaitan dengan kas, kita masukkan di jurnal umum. Kita kembali ke menu, kemudian pilih jurnal umum. Tanggal transaksinya kita tadi di tanggal 31 Januari 2021. Nah, di sini kita catat sesuai dengan jurnal ini. Persis dengan jurnal ini, HPP di debit, persediaan di kredit. Nah, jadi ini kita tulis dulu HPP. HPP itu nomor akunnya adalah 510. Kemudian kreditnya ialah persediaan atau 131. Nah, ini masih belum ada, kita tarik saja ke bawah. Nah, di sini yang di debit adalah HPP, maka HPP kita debit. Nah, ini masih. Nah, terus yang persediaannya kita kredit 300.000. Ini kebanyakan nolnya. Nah, jadi 300.000. Nah, di sini kita kasih keterangan penjualan. Ini juga sama penjualan. Nah, ini merupakan jurnal untuk HPP. Kita lanjut ke poin E. Langsung saja, kalau toko mitra membayar sewa, maka muncul ban sewa. Muncul ban sewa berarti ban sewa di kredit, di debit, dan kas keluar. Kas keluar itu di kredit sebesar 500.000. Karena ini berkaitan dengan kas, kita masukkan di jurnal khusus. Masuk ke jurnal khusus, masuk di tanggal 31 Januari 2021, yaitu pembayaran sewa. Sebesar 500.000. Karena dia berkurang, maka kita dikurangkan dengan 500.000. Akun kontranya yaitu beban sewa, dan sewa memiliki nomor akun 512. Nah, untuk poin E sudah selesai. Kemudian ke poin F, membeli 10 unit secara kredit. Maka persediaan akan bertambah 200.000 karena kita membeli persediaan. Karena kredit, maka kita tidak membayar dengan kas, tapi kita utang ke pemasoknya. Jadi muncullah utang usaha. Kalau muncul utang usaha atau utang usaha bertambah, maka di kredit sebesar 200.000, yaitu 20 dikali 10, 200.000. Karena ini tidak berkaitan dengan kas, maka kita catat di dalam jurnal umum. Nah, untuk menuju jurnal umum, Bapak Ibu sekalian bisa kembali ke menu atau bisa klik next di sini, supaya lebih mudah. Nah, di sini kita tulis saja untuk tanggal transaksinya, yaitu tanggal 11 Februari. Kita tulis bulan Februari tanggal 19 2021. Nah, di sini kita catat sesuai yang ada di jurnal. Di debitnya kita akan mendebit persediaan 131, dan kreditnya yaitu utang usaha atau nomor akunnya adalah di 211. Untuk debitnya tadi sebesar 200.000, yaitu 200.000. Kemudian di kreditnya juga 200.000. Ini kita tulis pembelian persediaan. Di sini juga sama, pembelian persediaan. Nah, lanjut ke poin berikutnya, yaitu di G. Pemitra membayar utang usahanya sebesar 300.000. Berarti pemitra mengeluarkan kas berarti kasnya di debit, di kredit, dan utang usahanya akan berkurang karena dibayar utangnya. Maka utangnya di debit sebesar 300.000. Karena ini berkaitan dengan kas, maka kita masukkan ke jurnal khusus. Ke jurnal khusus, tanggal transaksinya yaitu 20 Februari
20 Februari 2021. Untuk keterangannya yaitu pembayaran utang sebesar 300.000. Yang dibayar yaitu di kredit 300.000. Dan debitnya atau pengenalannya adalah utang negara. Jadi seperti itu untuk transaksi G. Kemudian untuk transaksi B bisa dilihat untuk ini sama dengan tadi yang menjual secara tunai. Langsung saja kita masukkan yaitu kas pada pendapatan di sini. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 28 Februari 2021. Ini adalah penjualan. Dia mendapat uang sebesar 500.000. Kemudian untuk akun kontranya yaitu pendapatan 411. Dan kita jangan lupa untuk mencatat HTP. Kita bisa copy saja, Ctrl C. Di sini kita blok dulu, Ctrl C. Kita paste dan tanggalnya kita masukin 28 Februari 2021. Makanya tadi HTP-nya sebesar 400.000. Ini penjualan sama. Untuk transaksi nomor H sudah selesai. Kemudian ke transaksi nomor I yaitu membayar sewa tunai untuk bulan Februari 500 dan membayar beban dibayar di muka, artinya membayar sewa di awal langsung untuk bulan Maret sampai Juni. Ada dua transaksi. Nah, di sini bisa dicatat jadi satu jurnal. Ada dua transaksi yaitu membayar beban sewa dan juga membayar beban dibayar di muka. Jadi di sini kita bisa catat di sini ada sedikit kesalahannya. Harusnya beban sewa pada kas di tangan sebesar 500 dan beban dibayar di muka pada kas di bank sebesar 2 juta. Jadi ada dua transaksi, yang satu berkaitan dengan kas atau tunai kas di tangan. Jadi kita masukkan saja di jurnal khusus untuk tanggal 28 Februari. Yaitu pembayaran sewa seperti tadi ya. Sewa untuk bulan Februari sebesar 500.000 secara tunai. Kemudian untuk akun kontranya yaitu beban sewa 512. Dan untuk jurnal umumnya untuk mencatat kas di bank beban dibayar di muka, kita untuk bulannya kita masukkan terlebih dahulu yang Februari 2021, yaitu di sini debitnya beban dibayar di muka atau 141. Kemudian di sini debitnya yaitu kas di bank sebesar 2 juta. Ini pembayaran diterima dibayar